Hai leaders, ada pertanyaan. Bagaimana sih caranya biar kita tampil gak grogi sama sekali? Pada video kali ini kita bukan membahas teknis bagaimana cara membuang groginya dulu, tetapi bagaimana biar kita bisa sering-sering tampil. Apa hubungannya? Grogi itu rasa takut, dan manusia memiliki rasa takut, keluar rasa takutnya pada saat kita sebagai manusia menghadapi sesuatu yang asing, sesuatu yang kita nggak bisa prediksi, sesuatu yang kita nggak tahu kejadiannya bakal seperti apa, atau sesuatu yang kita tidak tahu akan dinilai seperti apa. Bisa juga kita khawatir kita akan dinilai buruk. Bakal kejadian nggak? Pasti nggak tahu. Tapi mungkin aja. Makanya banyak di antara kita mau melatih tampil, kemudian berlatih membuang grogi, tetapi ujung-ujungnya begitu ada kesempatan gak diambil, begitu ada kesempatan malah mundur, cari alasan, minta diganti orang lain. Itu masih sering terjadi. Bahkan masih merasa, aduh, saya kok merasa gak layak ya. Yang jadi masalah di sini seringkali adalah motivasi, alasan kuat kenapa kita harus belajar public speaking. Dorongannya dulu, sehingga kita bergerak untuk mengambil kesempatan tersebut. Mas, bagaimana cara membangun motivasinya? Ya sudah, sering-sering dipikirkan dulu apa untungnya kalau kita bisa apa untungnya kalau kita bisa tampil dengan baik. Jadi kita ambil kesempatan itu, baru kita bisa melatih membuang grogi, melatih teknik ini, melatih teknik itu, dan lain-lain. Pendekatannya biasanya ada dua. Satu, saya berjuang ini untuk siapa? Bisa jadi Anda berlatih public speaking supaya nanti begitu jabatan semakin cepat naik, keluarga Anda bisa lebih sejahtera. Anda perjuangkan ini untuk istri Anda, untuk anak Anda, atau mungkin kalau posisi semakin naik bisa jadi lebih cepat menikah. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi orang lainnya ini adalah tim kita sendiri. Kalau saya bisa ngomong dengan baik, saya bisa menggerakkan bawahan dengan cepat, dengan efektif, mereka juga kinerja jadi baik, saya bisa bantu mereka supaya kesejahteraan mereka bertambah. Saya bisa nanti melatih mereka jika diperlukan. Selama ini saya nggak berani menghadapi mereka rame-rame, harus satu persatu, misalnya seperti itu. Untuk siapa Anda berjuang? Apa yang mau Anda berikan kepada mereka? Pendekatan kedua, pendekatannya ke diri sendiri. Kalau buat saya sendiri untungnya apa? Bisa jadi Anda fokusnya ke sesuatu yang sifatnya, wah enak nih kalau saya bisa punya pengaruh yang banyak, kekuasaan yang banyak, saya bisa mengarahkan perusahaan atau divisi saya ke arah ABC. Tapi saya harus punya pengaruh, makanya saya harus bisa tampil, saya harus sering-sering latihan, ada kesempatan saya ambil. Sekarang saya masih grogi parah, tapi saya tahu saya harus sering tampil. Sering-sering tuh mikir seperti itu. Entah berupa power tadi ya, kekuasaan, bisa juga moneter, keuangan. Wah asik tuh kalau saya jadi kepala bagian ini, kemudian naik lagi jadi megang area ini dan seterusnya. Karena apa? Nanti kalau saya dapat posisi itu, nanti pemasukan saya segini, nanti jadi segitu, nanti jadi bertambah segitu. Ya boleh juga. Jadi cek juga apa keuntungan bagi diri Anda. Pendekatannya apakah mau orang lain, apakah mau diri sendiri, boleh. Yang penting menguntungkan, entah bagi orang lain itu tadi ya, yang Anda sayangi, yang Anda mau perjuangkan, atau ke diri sendiri. Yang penting motivasi itu bisa membuat Anda mengambil tiap ada kesempatan, atau bahkan aktif mencari dan membuat kesempatan. Jadi semakin sering tampil, semakin cepat Anda bisa melatih membuang grogi, dan semakin sering Anda bertemu grogi. Jadi familiar, jadi tidak begitu menakutkan, jadinya grogi pun rendah. Selamat membuang grogi dengan membangun motivasi.